Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunita Agni Rimasari, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMK Nurul Iman, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan melakukan demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, yaitu mewawancara dengan pimpinan atau kepala sekolah. Dan pagi ini, saya ditemani oleh Kepala Sekolah SMK Nurul Iman, yaitu Bapak Ratimin. Assalamualaikum Pak Min. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu Agni. Ya, bagaimana Pak kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, atas berkat Allah SWT kita masih diberikan kesehatan sehingga saya bisa menjalankan tugas untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan kesehatan ini selalu ada bersama kita semuanya. Oke. Jadi maksud kedatangan saya pada pagi hari ini, saya ingin berbincang-bincang dengan Bapak, selaku kepala sekolah. Jadi nanti relax aja nggih Pak, mboten usah tegang ngoten nggih. Nanti di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Nanti monggo Pak Min menjawab gitu. Dan Pak Min itu menjabat kepala sekolah sudah berapa tahun nggih Pak? Secara definitif itu sudah 2016 sampai sekarang berapa tahun sudah? 2016. Ini berarti sudah lama sekali ya Pak ya? Saya cukup lama untuk menjabat kepala sekolah. Berarti pengalaman yang diperoleh juga sudah banyak nih Pak? Insya Allah, ini insya Allah karena kan kami juga sudah mengikuti mengikuti workshop atau sertifikat kepala sekolah itu sudah pelatihan workshop yang dilaksanakan oleh Kemendikbudristek itu kan kami sudah mengikutinya. Berarti kan panjenengan kan sudah jadi kepala sekolah sudah lama nggih Pak nggih, pasti kan ada pengalaman yang luar biasa sekali begitu Pak. Nah, ini terus selama Pak Min menjabat sebagai kepala sekolah, ini bagaimana ini Pak Min dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral ini Pak di sekolah Pak? Kalau terkait dengan etika moral atau bujukan etika moral yang terjadi di ruang satuan pendidikan itu bermacam-macam ya. Kami biasa mengidentifikasi melihat dari perilaku, cara berbicara, kemudian persahabatan antar siswa dengan siswa, murid dengan murid, atau guru dengan guru, atau guru dengan siswa. Kami bisa melihat dari situ biasanya ada gejala nggak tentang penyimpangan etika moral itu bisa dilihat dari situ, gampang itu. Berarti ini Pak ya, cara mengidentifikasinya itu melihat perilakunya perilaku dari hubungan kemudian komunikasi dari antara guru dengan guru, murid dengan murid. Bisa saja begitu, atau murid dengan guru. Yang sering terjadi malah guru dengan murid itu yang lebih mudah untuk membuat identifikasi. Kalau siswa dengan siswa itu kan kadang-kadang samar karena memang jarang ketemu secara langsung toh. Kemudian Pak, bagaimana selama ini Pak Min menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Sering kasus begitu saya ambil keputusan untuk menengerai atau mengambil keputusan terhadap kasus-kasus yang terjadi seperti itu, baik yang punya kepentingan yang sama dan sama-sama mengandung kebaikan atau juga sama-sama mengandung keburukan juga banyak itu. Kita tekniknya ya kita panggil aja. Jadi dari pertama satu orang dulu dipanggil. Kita mau beri penjelasan, kita ambil infonya, kemudian ditanya-tanya terkait dengan kasus apa yang sedang dibicarakan atau sedang dipermasalahkan. Terus pihak kedua juga begitu toh. Nanti kalau sudah terjadi maksudnya sudah ketemu kata kuncinya, permasalahan yang pokok itu apa dari masing-masing pihak, baru saya temukan berdua. Dan harus ada pihak ketiga. Kalau selain kepala sekolah, itu juga memanggil pihak ketiga sebagai
saksi bahwa persoalan yang sedang dihadapi itu sebenarnya mengandung kebaikan dan keburukan atau dua-duanya baik. Nanti kita ambil keputusan, kemudian disaksikan oleh banyak pihak yang menjadi saksi. Itu biasanya menjadi lebih lebih absolut, lebih bagus, lebih bisa dilaksanakan gitu loh. Biasanya begitu seperti saya. Oh, berarti kalau saya garis bawahi, berarti cara pengambilan keputusannya itu yang pertama musyawarah dulu gitu, Ya, Pak? Musyawarah, kemudian kita panggil Pak Min menggali informasinya, kemudian juga mendatangkan saksi ya Pak ya? Ya, mendatangkan pihak ketiga untuk menyeimbangkan klarifikasi antara dua kepentingan yang mungkin berbeda atau mungkin sama tapi berbeda pendapat gitu. Oke. Baru nanti diputuskan ya Pak ya? Ya, setelah itu baru kita nanti putuskan. Oke, baik Pak. Kemudian Pak, ada nggak sih Pak langkah-langkah atau prosedur seperti yang biasa Pak Amin lakukan selama ini Pak? Ya, langkah-langkahnya ya itu seperti ya langkahnya ya itu tadi ya kita panggil aja, kita kan identik tuh itu. Ya langkahnya nggak jauh berbeda dengan yang pertanyaan pertama tadi. Ya, karena itu langkah saya itu begitu, saya ambil. Ya begitulah langkah saya untuk mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan pertanyaan Mbak Agni itu begitu. Langkah saya ya mendengar dulu dari info dari sivitas sekolah, ada yang suka, ada yang tidak suka tuh. Yeah. Kalau ada yang baik, ada yang kurang baik, ada yang suka, ada yang tidak suka, kemudian yang tidak suka tuh menggembuskan berita yang kurang menguntungkan buat dia. Itu kan sebuah informasi yang akan saya ambil langkahnya toh. Yeah. Terus saya harus mendengar itu dulu. Ya, berarti Pak Amin mengidentifikasi dulu nggih Pak? Ya, saya harus mengidentifikasi dulu. Kemudian langkahnya tidak jauh beda dengan pertanyaan yang kedua tadi nggih. Jadi kayak musyawarah dulu, menggali informasi sama mendatangkan saksi gitu Pak ya. Musyawarah, menggali informasi, mendatangkan saksi, ngambil keputusan gitu. Oke Pak. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Amin anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Yang paling efektif itu apa Pak? Yang dianggap Pak Amin itu paling efektif dalam mengambil keputusan gitu Pak? Yang paling efektif ya ini melibatkan orang-orang yang punya kepentingan di situ, lingkaran kepentingannya di mana, nanti kita panggil ya biar lebih efektif. Jadi orang yang tidak terkait itu tidak perlu tahu, biar tidak bias dan efektif itu nanti kalau itu. Jadi kita harus mengidentifikasi terhadap masalahnya dulu, siapa-siapa yang kira-kira terlibat di situ kita panggil, kita ikut sertakan untuk bermusyawarah untuk ya, biar nanti tidak bias toh tanggapannya, itu lebih efektif biasanya begitu. Berarti melibatkan orang yang terlibat. Ya, melibatkan orang yang terlibat secara langsung di situ. Jadi, berarti untuk biar tidak kemana-mana gitu Pak, nanti pengambilan keputusan dan informasinya gitu ya Pak. Kalau itu terkait dengan etika, moral atau mungkin hal-hal yang kurang baik buat sekolah secara umum itu nggak harus dilibatkan semua. Saya harus berlaku bijak biar efektif penanganannya gitu. Pak. Kemudian Pak, ini hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Tantangannya banyak ya. Tantangannya satu, ya jelas yang di dalam saya ya berpedoman begini. Pantangan saya itu di dalam Pak, tantangannya. Oh, tantangannya. Oh, tantangannya banyak ya, pantangan. Tantangannya itu ya itu tadi. Kepribadian individu yang menjadi tantangan. Kepribadian itu tantangan buat saya. Itu kadang ada yang kepribadiannya itu sulit ditebak, sulit dikendalikan, emosional, temperamen itu tantangan buat saya. Dan itu ada gitu loh. Itu tantangan itu buat saya. Dan itu ada. Tantangan berikutnya ya kondisional seperti apa nanti masalahnya. Ya, yang bisa. Tapi yang secara umum terkait dengan kepribadian biasanya. Kalau dalam mengambil keputusan, tantangannya itu begitu. Jadi kondisi sekolah juga, sebenarnya kondisi sekolah kan secara umum kan
tidak masalah karena itu lembaga pendidikan kan biasa berlaku umum toh. Jadi tidak ada hal-hal yang signifikan. Yang signifikan itu justru sikap pribadi, ya, sikap individualisme seseorang yang sering muncul ketika ada masalah, tidak terima untuk diikut campurkan di dalamnya itu. Istilahnya tidak maulah gitu kepala sekolah campur tangan. Tapi kalau udah masalah berkait dengan ketugasan, ya saya mau tidak mau ya harus ikut campur tangan karena itu berkaitan dengan lembaga keberlangsungan sekolah. Berarti ini tantangannya karakter ya Pak, ya. Karakter dari masing-masing orang, individu gitu. Ya, kemudian kondisional juga, ya. baik itu kondisional di sekolah maupun dari situasi di situ ya Pak. Ya, kondisional di sekolah, kondisi saya juga secara pribadi, saya juga tantangan ya karena saya kalau sedang tidak sehat, maksudnya tidak sehat pikirannya, banyak masalah itu ya tantangan juga, lagi banyak masalah dari urusan pribadi saya misalkan di sekolah ada masalah kan, itu tantangan kan. Itu juga saya hindari. Saya harus melabilkan diri saya dulu untuk itu tantangan juga. Saya itu sulit dramatisnya di situ. Saya ada masalah di tempat kerja saya, ada masalah, guru bermasalah, siswa bermasalah, itu tantangan luar biasa buat saya. Tapi saya lebih pada pribadi saya aja. Kalau saya sudah pribadinya sudah tenang, artinya sudah keadaan sudah tenang, ya saya baru melangkah ke masalah yang berikutnya. Baru bisa saya. Sebab kalau ini kan ada ya di dalam ajaran kita orang Muslim itu kan dilarang mengambil keputusan ketika orang itu sedang posisinya marah atau tidak stabil. Itu tantangan. Itu pedoman saya. Saya nggak boleh ngambil keputusan ketika seseorang itu kondisinya sedang marah atau sedang banyak masalah. Ya, luar biasa sekali ya Pak. Berarti mengambil keputusan bisa menempatkan juga ya Pak, bisa menempatkan antara kepentingan pribadi, kepentingan umum, dan juga Pak Amin juga punya prinsip kalau semisal dalam kondisi marah tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Ya betul, saya tidak mau ambil keputusan itu karena memang itu larangan di dalam. Memang juga keputusannya juga nanti akan tidak baik kalau posisinya sedang marah. Bagus itu Pak, luar biasa itu Pak. Kalau sebagai seorang pemimpin memang diperlukan seperti itu Pak. Harus bijaksana juga Pak. Doanya saja. Kemudian Pak, ini apakah Pak Amin punya sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus etika? Apakah Pak Amin langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedurnya yang seperti apa yang Pak Amin jalankan? Oh ya. Untuk prosedur terhadap ini atau tata kelola atau pengaturan waktu itu kami kan sifatnya hanya temporer saja. Kalau ada masalah yang timbul ya baru kita selesaikan di saat itu juga, tergantung kondisinya. Jadi saya tidak mempunyai jadwal secara khusus. Karena itu kan ya memang harusnya ada ya jadwal. Tapi kan kalau sudah dijadwalkan kemudian tidak ada masalah juga nggak efektif toh. Makanya saya kalau membuat jadwal khusus seperti yang Ibu Agni tanyakan, ya saya belum membuat. Saya cara saya itu kalau menyelesaikan masalah apa saja yang terkait dengan etik moral tadi itu saya biasanya langsung diselesaikan ketika timbul masalah, baik yang kecil maupun yang besar itu. Tapi yang besar jarang ya. Letupan kecil kita antisipasi. Itu terkait dengan etik moral yang sifatnya tidak formalis gitu dah. Kalau yang formal kan sudah jelas di aturan sekolah ada, misalkan datang terlambat, guru terlambat, siswa terlambat, terus dan itu kan jelas aturan itu jelas ada. Yang kayak tadi belum ada. Berarti melihat situasinya melihat kondisinya gitu. Berarti menyesuaikan ya menyesuaikan kondisinya, situasinya. Syukur nggak ada. Kan ya nggak mesti setahun sekali ada toh itu. Harus kayak begitu. Karena kami kan kebetulan ya bukan memuji SMK Nurul Iman, enggak. Karena memang sejak awal kami ketika rekrutmen tenaga itu juga sudah kita sampaikan bahwa kami ini di sini ya selain meningkatkan kompetensi dan profesionalisme sebagai seorang guru, saya juga
sampaikan bahwa di dia ada unsur-unsur ibadah. Jadi kalau kamu tidak siap untuk itu ya mohon maaf gitu. Ada sudah saya tanya di awal, kemudian kami tuangkan dalam bentuk MOU, ya sudah ada juga di MOU-nya juga. Ya berimbas pada meminimalisir kejadian-kejadian yang berkaitan dengan etik moral itu ada tadi itu. Berarti kalau prosedurnya juga menyesuaikan ya Pak? Ya, menyesuaikan tentang problem yang terjadi di situ ya, Pak? problem yang terjadi. Oh, pesantren juga jarang toh itu kalau anak-anak yang nakal juga nggak seperti Nun Sewu, tidak mendeskripsikan yang lain sih. Setidaknya kalau pesantren itu kan dua hal yang sama-sama menekankan pada moral dan perilaku. Dari pesantren aja sudah dijejeli tentang moral perilaku. Kemudian di sekolah ini ada efeknya, ada apa namanya, ada progres yang berimbas pada sekolah, tidak sering terjadi permasalahan. Kemudian Pak, ini adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Min dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, ada orang-orang yang selalu komitmen terhadap program sekolah. Itu terus orang-orang yang apa namanya, ya secara pribadi itu merasa apa namanya, ya handar beni gitu terhadap murid, terhadap yang tidak terhadap sekolah. Nah, kita ini sekolahan kita itu milik kita, bukan milik Pak Min, bukan milik saya. Sekolah milik kita. Jadi kalau ada masalah itu ya ayo kita bersama-sama diselesaikan. Itu sangat membantu saya. Jadi bisa dijadikan partner saya untuk menyelesaikan masalah. Jika kalau saya tidak bisa menyelesaikan sendiri, maka partner itulah yang saya perlukan di situ. Seperti BK, seperti guru. Ya banyak lah, tapi banyak BK yang bersentuhan langsung dengan siswa. Sangat membantu saya. Ya berarti yang membantu itu salah satunya guru BK. Ya, guru kemudian BK. Dengan Bapak Ibu guru yang lain gitu. Yang berarti semuanya ya Pak, semuanya dirangkul dan diajak untuk berkolaborasi ya Pak. Berkolaborasi. Tapi saya lebih ke BK dulu menggali informasi. Kemudian kita juga saya suruh BK-nya untuk menggali informasi yang lain terhadap guru. Ada masalah apa toh Bu, ini seperti ini. Nah, baru nanti kita datangkan bersama, berembuk untuk kita kan sudah membantu saya tuh. Nah, untuk masalah yang kemarin itu sebenarnya gimana toh? Akhirnya ada masalah, ada solusi, ada titik temu. Itu membantu saya sekali. Karena info yang dari BK itu kan lebih valid tuh. Karena kepala sekolah kan nggak setiap hari ada di situ. Ya, kan saya harus menggali itu karena keputusan yang akan saya ambil harus benar-benar valid. Data yang kami jadikan patokan untuk ngambil keputusan ya harus valid ya, datanya harus pasti. Nggak ngoyo-woro, nggak menimbulkan fitnah. Ya, benar itu Pak. Ya Pak, ini pertanyaan terakhir Pak. Boleh. Dari semua hal yang telah disampaikan Pak Min tadi, pembelajaran apa yang dapat Pak Min petik dari pengalaman Pak Min mengambil keputusan dilema etika ini Pak? Ya, kalau berkait dengan pembelajaran apa ya, sebenarnya seluruh mapel pembelajaran bisa diambil ya, bisa dipetik dari tergantung kemampuan guru di dalam memberikan misalkan apersepsi ya, kemudian isi dari apersepsi itu seperti apa, ada nggak nilai-nilai yang disampaikan kepada siswa tentang etik dan moral. Itu kan setiap mapel itu kan berhak untuk menyampaikan apersepsinya lah, atau P5-nya lah istilahnya kalau bahasa sekarang. Itu bisa saya ambil sebagai pedoman saya untuk semua mapel itu bisa dijadikan bisa diambil dari itu semuanya. Tapi yang lebih mendasar yang secara runtut memang ya misalkan kayak PAI atau Pendidikan Agama Islam Budi Pekerti itu dari awal dari apersepsi P5 itu hampir sampai mapel akhir itu mesti berbicara tentang moral. Iya loh. Terus kemudian PKN itu juga hampir sama, cuman bedanya PKN kan lebih pada selain moral, etik juga hukum toh, tentang hukum, politik dan sebagainya. Itu bisa juga dijadikan. Kalau yang mapel-mapel lain seperti seni budaya kan kaitannya dengan perasaan ya.
kehalusan perasaan terhadap perilaku itu harus dibangun dari situ dah. Dan awalnya itu ya awalnya jelas itu bisa diselipkan yaitu dalam persepsi yang menyangkut tentang etika moral itu semua guru berhak untuk itu. Kalau ini Pak, pengalaman yang Pak Min dapat pembelajaran dari kasus-kasus yang Pak Min temui gitu, pembelajaran apa nih yang biasa Pak? Oh iya, yang sering saya temui ya pokok jelas saya dari PAI atau PKN. Ya saya langsung kalau ada masalah-masalah itu saya berkaitan dengan tindakan perilaku moral apakah sudah sesuai dengan etika moral agama, apa sudah sesuai dengan kondisi sampean sebagai siswa untuk sekolah di yayasan pesantren, kemudian perilakunya Kak begini apa sesuai apa enggak kan. Nah, kemudian dengan PKN ya kamu kan tahu loh untuk perilaku yang menyimpang itu kan jelas bertentangan dengan Pancasila. Jadi yang pokok itu saya ambilnya dari dua itu. PAI dan budi pekerti dengan PKN itu yang bisa saya jadikan patokan. Tapi kalau secara umum ya bisa saja semua. Tapi secara pokok itu ada dua paling mudah untuk dikaitkan dengan etika moral itu. Kalau pengalaman Pak Min sendiri sebagai kepala sekolah dalam pengalamannya dalam pengambilan keputusan tuh apa saja nih Pak yang didapat? Jadi kalau semisal masalah A, B, C, D itu kan pasti Pak Min punya pengalaman yang beraneka gitu Pak. Salah satunya apa Pak pengalaman yang paling berpengaruh dalam Pak Min yang paling diingat sama Pak Min nih dalam mengambil keputusan ini Pak? Maksudnya itu pengalamannya Pak Min sebagai kepala untuk sekolah. masalah apa gitu? Yang paling berkesan yang ibaratnya pengalaman yang tidak bisa dilupakan. Nah, pengalaman yang kemarin belum lama ya yang saya alami. Kemarin ada ada salah persepsi antara kelas 1 dengan kelas 3 malah itu. Ada ya istilahnya itu salah persepsi rebutan cowok gitu, ada cewek berantem dengan cewek karena dianggap cewek yang satu merebut cowoknya yang satu. Itu ya lucu juga. Itu pengalaman yang saya jadi anak pondok itu satu yang malah justru masih kelas 1, yang ceweknya itu kelas 3 ya kelas 12, terus yang cowoknya itu kelas 11. Tidak saya sebut ya, hanya sebagai pengalaman saja. Jadi saya itu pengalaman saya yang paling mengesan di situ saya praktekkan dengan yang tadi itu. Saya panggil dua-duanya. Pertama saya panggil satu-satu. Nah, setelah itu saya konfirmasi ke BK. Ya. Setelah konfirmasi ke BK, saya ketemui si B saya temui ini sampai ke yang cowoknya juga saya temui. Setelah ketemu dulu masing-masing secara pribadi. Walaupun tidak langsung di kantor saya, ya saya bawa minggir kemana begitu, saya tanya. Dan setelah semua ketemu, saya jadikan satu. Saya untuk nanti ketemu dan menyelesaikan masalah. Ya saya hanya kuncinya begini, saya mengundang kalian ke sini, tahu nggak tujuannya gitu. Saya tanya kepada semuanya. Ada yang bilang tahu, ada yang bilang tidak gitu. Tapi sebagian besar bilang tahu. Tahu Pak, untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah. Tahu toh ini untuk menyelesaikan masalah A, B, C jenengan toh? Tahu Pak. Kalau tahu jenengan udah pasrah terhadap saya toh, masalahnya diselesaikan Pak Min toh? Nah, iya Pak. Makanya yang saya sampaikan nanti jenengan harus menyetujui. Karena itu sudah kesepakatan kalian bahwa masalahmu yang sedang dihadapi suruh saya yang menyelesaikan dan kamu setuju. Itu akhirnya ya sudah yang kita ambil keputusan kan akhirnya efektif dan setuju. Akhirnya ya alhamdulillah tidak masalah itu selesai lah, nggak ada lagi yang seperti kemarin itu ya. Hanya kesalahpahaman sebenarnya kan, anak muda tuh ya kadang-kadang emosionalnya masih sangat labil ya. Kita yang tua ya harus itu paham di situ. Cuman belum ada orang tua saja yang menengahi gitu. Kalau udah ada yang menengahi apalagi kepala sekolah ya pasti selesai, insya Allah selesai. Oke. Berarti pengalaman yang bisa dipetik tuh macam ya Pak, ini berbagai macam ya. Berbagai macam ya. Dari murid sendiri, kemudian dari guru sendiri, gitu. Kemudian juga
pengalamannya dari pengambilan keputusan juga disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang Pak Min ini gitu ya, jelas itu. Terima kasih Pak Min, pertanyaannya sudah selesai. Terima kasih Pak Min sudah menyempatkan waktunya untuk bersedia saya wawancarai. Semoga hasil bincang-bincang pada pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah dan juga mendapatkan manfaat untuk saya pribadi dan Pak Min juga sebagai kepala sekolah. Terima kasih banyak Pak Min. Saya mohon pamit dan nanti mohon izin untuk hasil wawancara ini akan saya upload di sosial media. Begitu. Ya, sebagai kata penutup dari saya juga mengucapkan terima kasih atas menggali pertanyaan dari kami tentang kebijakan yang dilakukan di sekolah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di sini dalam wawancara ini bisa bermanfaat buat Bu Agni untuk mencapai karir profesinya, juga bisa bermanfaat di lapangan nanti ketika sudah terjun di di lapangan di sekolah itu. Mohon untuk diterapkan, dilaksanakan secara bersama-sama. Mungkin itu, ada kurang lebih mohon maaf. Ya, saya juga mohon maaf kalau Bu Agni mau lanjut acara, silakan melanjutkan dengan sukses. Mudah-mudahan nanti bisa selesai dengan baik. Saya pamit Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Abdul. Selamat siang. Bagaimana Pak kabarnya? Oh, sehat selalu. Alhamdulillah. Gini Pak, kedatangan saya pada siang hari ini, saya akan melakukan wawancara dengan Pak Abdul. Terima kasih karena Pak Abdul sudah berkenan meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang kepada saya. Begitu. Mungkin saya langsung ya Pak Nggih? Oh, oke. Mungkin selama ini Pak Abdul kan jadi kepala sekolah sudah lama nggih Pak nggih di sini nggih. Nah, mungkin selama Pak Abdul menjadi kepala sekolah kan pasti ada kasus-kasus yang sering terjadi di sekolah begitu. Nah, kemudian selama Pak Abdul ini menjadi kepala sekolah, bagaimana cara Pak Abdul untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Ya, yang pertama ya, kasus itu kan ada banyak macamnya. Ya memang kasus yang paling rumit itu ketika berbicara soal dilema etik atau bujukan moral. Karena bagaimanapun biasanya kasus-kasus yang seperti itu memiliki kekuatan yang hampir sama atau kebenaran yang hampir sama, dua-duanya memiliki kepentingan yang sama, atau ya banyak hal sebenarnya yang bisa kita lihat dari kasus-kasus yang seperti itu. Akan tapi identifikasinya sederhana saja, bahwa jika ternyata sebenarnya ada persamaan kepentingan akan tapi beda persepsi antara satu orang dengan orang yang lain, atau ketika kemudian kita harus milih ya, ketika harus milih dua hal yang sebenarnya sama-sama benar atau sama-sama baik, yaitu yang seringkali terjadi kalau case-nya adalah case terkait dengan dilema etika atau bujukan moral itu. Biasanya berarti ada dua kasus yang kadang identifikasinya itu ada benar-benar benar dan ada yang kadang benar salah gitu nggih Pak? Bukan benar dan salah kalau dalam hal ini, biasanya dua-duanya itu sama-sama benar. Sama-sama benar. Dua-duanya sama-sama bermanfaat, kira-kiranya begitulah ya. Hanya saja nanti mungkin ada banyak yang menjadi pertimbangan ketika memang ada case yang seperti itu. Ya, berarti membutuhkan beberapa pertimbangan ya Pak ya untuk mengidentifikasi kasus seperti itu Pak. Oke Pak, kemudian Pak, bagaimana nih caranya Pak Abdul menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan universal Pak? Ya, yang pertama pastinya identifikasi dulu ya. Karena kan namanya masalah harus diidentifikasi dulu. Ketika kemudian sudah ketemu akar bukan akar masalah ya, tapi ini kan cuma soal pilihan saja sih.
ketika si A mengusulkan ini atau si B mengusulkan ini, ya tentu yang pertama kali kita lihat adalah visi sekolahnya. Yang mana yang kira-kiranya paling sesuai dengan visi yang ada di sekolah ini. Jika kemudian ternyata itu yang paling sesuai, maka itu yang kita ambil. Akan tapi tidak menutup kemungkinan juga selain visi, itu pastinya juga kita melihat kondisi yang terjadi realitas di sekolah saat ini. Karena apa istilahnya ya fleksibilitas itu menjadi hal yang juga penting bagi sekolah, utamanya dalam proses perjalanannya, kira-kira itu. Ya, oke. Berarti ada identifikasi dulu, kemudian menyamakan visi sekolahnya. Dilihat dari visi itu sekolah. sebagai apa ya, sebagai salah satu pisau analisis lah ya. Oh, ya. Sehingga kita bisa mengambil mana yang lebih mendekati visi itu atau mana yang kurang dekat dengan visi itu, kira-kiranya begitu. Oke. Kemudian Pak, ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Pak Abdul lakukan selama ini Pak di sekolah Pak? Ya, yang pertama sih pastinya yang pertama identifikasi ya. Yang kedua kita pelajari dengan pihak-pihak terkait, pastinya mengundang pihak-pihak terkait dengan problem tersebut, terutama untuk mencari tahu secara lebih dalam terkait dengan ide ataupun masalah yang mereka ungkapkan. Nah, setelah itu baru kita melihat lebih jauh lagi itu dengan visi sekolah tadi. Ketika itu sudah ketemu, saya yakin akan jauh lebih mudah untuk mengambil keputusannya. Oke, berarti tetap diidentifikasi tadi ya Pak ya, diidentifikasi, ya. Kemudian mengundang pihak-pihak yang terkait Betul, ya Pak ya. betul. Ini Pak, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Pak Abdul anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, pastinya semuanya harus dibicarakan dengan berbagai pihak ya. Karena bagaimanapun juga kepala sekolah itu memiliki keterbatasan. Memang kepala sekolah itu adalah bisa dikatakan sebagai pusat dari segala sumber informasi yang ada di sekolah. Akan tapi langkah-langkah teknis biasanya tidak diambil langsung oleh kepala sekolah, akan tapi oleh pihak-pihak terkait. Nah, maka dari itu kemudian keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan itu menjadi hal yang penting juga. Utamanya dalam kasus yang ini, untuk yang dilema etika ataupun bujukan moral tadi. Oke, berarti dibicarakan dulu ya Pak ya dengan berbagai pihak tadi ya Pak ya. Oke Pak, kemudian ini hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Tantangannya Pak? Yang pertama biasanya ketidaksepahaman. Itu yang pertama. Ya. Saya yakin semua orang yang ada di lingkungan lembaga pendidikan itu memiliki cita-cita untuk mendidik siswa menjadi lebih baik, menjadi pribadi yang berkarakter dan lain sebagainya. Akan tapi setiap orang itu biasanya memiliki cara tersendiri karena mereka punya pisau analisa sendiri-sendiri. Iya. Nah, proses penyamaan persepsi itu juga menjadi tantangan yang paling berat sebenarnya bagi lembaga pendidikan dimanapun saya pikir ya. Karena setiap orang itu di lembaga pendidikan tidak boleh membawa visi pribadinya masing-masing. Saya dari kalangan A, ibu dari kalangan B, ada orang lain juga dari kalangan C, pasti memiliki tujuan masing-masing di lembaga pendidikan itu. Kalaupun tujuannya sama, mendidik siswa menjadi pribadi yang berkarakter, berhasil, sukses di masa depan, pamannya, akan tapi nilai yang dibawa terkadang berbeda. Ada yang satu mungkin membawa dari nilai keagamaan, ada yang satu mungkin membawanya dari nilai nasional, ada yang satu membawa dari nilai kedaerahan mungkin. Jadi ya perlu wadah yang lebih besar yang disebut dengan visi itu pada akhirnya yang ditanamkan kepada masing-masing pendidik, sehingga mereka mau tidak mau kemudian mencoba untuk mensinkronisasikan nilai-nilai pribadinya itu dalam visi yang sudah tercantum. Dan visi itu jelas karena ini adalah visi lembaga, maka semua orang yang bergabung di sekolah ini juga harus mengikuti visi itu pada akhirnya. Berarti tantangannya itu ya antara lain ketidaksepahaman tadi ya Pak? Iya. Seringkali mispersepsi itu terjadi untuk hal yang ya sepele sebenarnya. Misalnya
cara mendidik gitu ya. Ada mungkin orang yang memiliki persepsi bahwa mendidik itu harus dengan cara yang halus, mendampingi dan macam-macam. Ada juga mungkin orang yang karena dia dari keluarga militer mungkin begitu, terbiasa dididik dengan keras, bahkan dalam tanda kutip cenderung kasar, sehingga proses dia mendidik siswa pun juga seperti itu gitu ya. Nah ini kan dua-duanya sama-sama memiliki tujuan baik ini. Iya. Akan tapi bagaimana yang terbaik untuk siswa, utamanya yang sesuai dengan visi sekolah, ya kita harus menyampaikan itu kepada Bapak Ibu guru agar kira-kiranya seirama dan senada, kira-kiranya begitu. Oke. Kemudian Pak, ini apakah Pak Abdul ini memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus D5 etika? Kemudian apakah Pak Abdul ini langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, atau bentuk prosedur seperti apa yang biasanya Pak Abdul jalankan? Iya, pastinya kalau kemudian penyelesaian case yang seperti itu tidak bisa dilakukan di saat itu juga gitu ya. Karena tadi kita mencoba untuk menggali lebih dalam informasi yang harusnya itu diberikan oleh pihak-pihak terkait. Dengan begitu ya sudah bisa terjawab sebenarnya. Kita akan menentukan jadwal bertemu dengan si A, si B dan seterusnya. Kemudian setelah itu kita konferensikan untuk pengambilan keputusan, kira-kira begitu. Berarti bertahap ya Pak, proses gitu. Yes. Iya. Oke Pak, ini Pak, kemudian ada nggak sih Pak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Abdul dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus D5 etika? Ya, almost everyone lah ya. Semuanya lah. Semua pihak berarti ya, Pak? Semua pihak pasti membantu karena kepala sekolah tidak bisa kemudian mengambil keputusan secara pihak. Kalaupun itu bisa diambil, pastinya implementasinya tidak akan bisa berjalan sampai ke ranah teknis. Karena pasti ada ganjalan-ganjalan. Oke, si A sepakat tapi si B tidak sepakat, si C sepakat, si D tidak sepakat. Maka dari itu semua pihak ya sangat membantu dalam proses pengambilan keputusan itu. Karena saya juga punya kepentingan ketika keputusan sudah diambil, maka semua orang harus bertanggung jawab secara bersama-sama. Iya, benar sekali. Jadi bukan kemudian kepala sekolah fully bertanggung jawab. Iya, memang secara struktural kepala sekolah bertanggung jawab. Tapi dalam proses pelaksanaan semua pihak itu juga ikut bertanggung jawab dalam pelaksanaan maupun hasil yang dicapai. Berarti semuanya ya Pak, semuanya dirangkul dalam satu lingkup ya Pak ya. Oke Pak, ini Pak pertanyaan terakhir Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Pak Abdul petik dari pengalaman Pak Abdul sendiri dalam mengambil keputusan D5 etika? Tidak ada orang yang dominan, saya pikir. Itu saja sih. Bahwa sehebat apapun kita, sepowerful apapun kita, sekuasa apapun kita tidak bisa kemudian melakukan segala sesuatunya sendiri. Dan sehebat-hebatnya orang, bahkan Albert Einstein sekalipun, saya pikir dia juga masih perlu berdiskusi dengan banyak orang. Ya, sekelas presiden pun masih membutuhkan pembantu presiden, dalam hal ini menteri gitu ya. Nah, maka dari itu saya pikir nggak ada orang yang bisa memutuskan sendiri, utamanya dalam case yang melibatkan banyak pihak tadi. Ya. Berarti tidak bisa berdiri sendiri, Pak, semuanya harus bersama-sama gitu Pak. Iya, karena kita berbicaranya sebagai sebuah organisasi ya. Berbeda kalau case-nya adalah case pribadi. Saya harus mengambil keputusan untuk saya sendiri, ya itu harus. Tapi kalau kemudian berbicara tentang organisasi dalam hal ini sekolah, ya tidak bisa kemudian saya mengambil keputusan sepihak sendiri, kemudian setelah itu memaksakan keputusan itu untuk banyak orang, ya saya pikir tidak bisa gitu ya. Makanya tetap harus melibatkan banyak orang juga. Ya. Oke. Terima kasih Pak Abdul. Sudah selesai? Sudah. Dari pertanyaan tadi yang sudah saya sampaikan sudah Pak Abdul jawab. Terima kasih untuk meluangkan waktunya tadi berbincang-bincang dengan saya. Semoga bincang-bincang kali ini mendapatkan manfaat untuk saya pribadi dan untuk Pak Abdul juga. Sukses selalu untuk Pak Abdul. Amin. Terima kasih banyak. Semoga menjadi pimpinan yang jadi panutan untuk anak buahnya, teman-temannya. Saya akhiri ya Pak Abdul. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.